sehingga saya pun bisa berjamaah dengan Bapak Sumanto. Di Bapak Sumanto pahalanya dapat juga, pahala sunnah juga. Namun memang di kita tidak umum, di Indonesia tidak umum. Tapi di beberapa tempat bahkan ini diberlakukan, bukan diberlakukan dalam arti ketika seseorang datang terakhir kemudian tidak ada lagi yang sholat, maka dianjurkan, disunahkan ada salah seorang untuk menemani dia sholat. Namanya sedekah sholat. Jadi di zaman Nabi SAW ada seseorang yang datang terlambat, sudah selesai semuanya, dan Nabi SAW meminta salah seorang dari sahabatnya untuk bersedekah sholat bersama orang yang datang terakhir tadi, agar dia dapat juga berjamaah. Siapa yang bisa bersedekah di antara kalian? Kemudian ada satu sahabat yang berdiri dan sholat bersama orang tadi. Ala kulli hal, saya berterima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama surat Al-Isra yang setelah kita awali pada beberapa pertemuan yang lalu, di ayat yang pertama kita baca bersama-sama karena ayat itu sudah sangat familiar, walau tidak pegang mushaf semuanya juga hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana diawali surat Al-Isra ini dengan kata Subhana, yang menunjukkan bahwa lafaz Subhana ini ada sesuatu yang dihilangkan. Jadi kata Subhana itu sebenarnya diawali Sabbahullah ta'ala subhanan ay tasbihan, dia makna nazahtuhu tanzihan an kulli su'. Jadi subhana maknanya adalah tasbih. Tasbih maknanya adalah mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak. Itu makna subhana. Subhana artinya tasbih. Tasbih artinya mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak. Sebagaimana yang ditanyakan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Sahabat Thalhah ini adalah sahabat yang masuk dalam kategori salah satu dari 10 sahabat yang dikabarkan surga. Ketika beliau bertanya, "Ma makna subhanallah?" Apa arti subhanallah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Tanzihullahi min kulli su'in." Membebaskan, membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Ini menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Muslim bahkan secara umum, walaupun secara detail berbeda-beda. Namun
Ahlussunnah wal Jamaah di awal sekali sebelum membahas sifat-sifat wajib bagi Allah itu menyatakan secara tegas supaya tidak salah pahami, karena banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa yang salah paham terhadap akidah sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang salah paham sehingga menuduh bahwa Ahlussunnah al-Asy'ariyah itu membatasi sifat Allah hanya pada 20. Maka untuk menangkis tuduhan-tuduhan semacam ini, ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah menyatakan dari awal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqs. Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jadi seluruh sifat kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terbebas, terhindar dari seluruh sifat kekurangan. Maka kemudian mengerucutlah pada sifat 20. Bukan berarti sifat Allah itu hanya 20, tidak. Semua sifat kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dikaji dan dipilih dalam pembelajaran, ternyata mengerucut pada sifat 20. Semua sifat-sifat itu pada akhirnya itu akan kembali ke salah satu dari 20 itu. Ini yang betul-betul kita pahami ya dari teks atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan nama-nama yang baik, yang bagus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat jadi nama. Ini sifat-sifat. Ini kan kalau menilik Asmaul Husna berarti 99. Gitu ya. 99 sifat bukan 20 sifat. Dan sejak awal dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan seluruh sifat kesempurnaan. Namun ketika sifat-sifat ini ditilik mengerucut pada 20. Dan Ar-Rahman nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Itu kan sifat-sifat, tapi dibahasakan dengan Asmaul Husna. Nama-nama baik, nama-nama bagus. Tapi pada realitanya, pada hakikatnya adalah nama-nama di sini adalah sifat. Ar-Rahman Maha Kasih, Ar-Rahim Maha Sayang. Kan sifat. Sifat mengasihi, sifat menyayangi. Al-Quddus Maha Suci, ya, sifat. As-Salam Maha menyejahterakan. Al-Muhaimin Maha menguasai. Ini kan sifat-sifat dijadikan nama yang terkenal dengan Al-Asmaul Husna. Di sini maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang tidak layak, sehingga
kita hanya diperkenankan untuk menyandarkan sesuatu yang layak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagian dari etika adalah menyandarkan kebaikan, hal-hal positif, bukan negatif, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim ketika berbicara sakit, itu disandarkan kepada dirinya. Tapi ketika berbicara sehat, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, aku sakit. Ini Nabi Ibrahim. Ketika aku sakit, dibahasakannya dengan aku sakit, bukan Allah membuat aku sakit, enggak. Tapi ketika aku sakit, fahuwa yashfi, dialah yang menyembuhkanku. Ketika berbicara sembuh, disandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang setelah pidato ya, atau setelah berceramah itu ada di akhir kata, di akhir mengatakan apa? Kalau baik yang saya sampaikan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya. Kalau ada kata-kata yang tidak baik, yang menyinggung dan sebagainya, ini datang dari diri sendiri dan dari setan. Nah, itu bagian dari etika kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penisbatan. Walaupun pada hakikatnya yang menciptakan kebaikan dan keburukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Namun etikanya ketika menyandarkan kebaikan itu sandarkan kepada Allah, tapi ketika keburukan sandarkan kepada diri sendiri atau kepada setan yang menggoda. Termasuk yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya adalah diperjalankan di waktu malam khusus. Jadi yang namanya asra, sara, sair itu perjalanan di waktu malam. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Jamal rahimahullah dalam hasyiahnya ala tafsir Al-Jalalain. Beliau mengatakan makna usriya bihi, makna asra bihi ay sayyarahu sariyan fil lail, menjadikannya berjalan di waktu malam, memperjalankan di waktu malam. Bi abdihi, maha suci Allah zat yang telah memperjalankan, bi abdihi, hambanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan di sini penisbatan takrim dan tasyrif. Itu kan digandengkan dengan Allah. Abd bi abdihi, hambanya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika digandengkan seperti ini punya makna pemuliaan yang luar biasa. Ya, punya makna pemuliaan yang luar biasa. Jadi seseorang itu akan dilihat dan dinilai dari siapa yang berada di dekat dia. Bagaimana pepatah Arab mengatakan, ini tercantum dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang banyak dikaji di pesantren. Jika Anda bertanya, tanyalah kawannya. As'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Jadi karena orang yang berkawan, dia akan lebih tahu terhadap yang dikawaninya. Makanya kawan ini menjadi cerminan orang yang dikawani.
Kalau kawannya bagus berarti dia bagus. Kalau kawannya jelek berarti dia jelek. Kawannya siapa? Oh itu tukang pemabok tuh, berarti dia ngikut. Ya, maka tidak salah juga ketika ada pembunuh terus yang ditanya, yang dituduh juga kawan-kawannya. Ya, ada kemungkinan 1, 2, 3, 4 itu yang kelompoknya itu. Karena kawan cerminan bagi kawannya yang lain. Jadi penisbatan atau penggandengan ini punya makna yang luar biasa. Digandengkan kepada Allah Subhanahu wa taala, digandengkan dengan Allah punya makna pemuliaan dan punya makna keagungan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di banyak kondisi digandengkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling agung. Dan di dalam Al-Quran disebut innaka la'ala khuluqin 'adzim. Akhlaknya saja mulia, apalagi zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena kemuliaan yang luar biasa ini, sampai bekas Nabi, bekas salamannya sahabat kepada tangan Nabi itu dicari-cari. Sahabat siapa saja yang tangannya bersalaman dengan Rasulullah dicari-cari. Kenapa? Karena ini bekas salaman dengan tangan yang mulia itu penuh dengan keberkahan. Itu diingat. Sampai istrinya bahkan istri Nabi, ada bibit Nabi itu sampai mengabadikan rambutnya atas izin Allah. Dijadikan apa kalau ada sahabat yang sakit terus datang ke rumahnya, suruh bawa air, terus rambut yang ada di botol itu diambil, dicelupkan ke air itu, sudah bawa pulang minum, atas izin Allah sembuh. Juga tak habis pikir itu siapa yang bisa teliti model begini. Jadi rambut Nabi dicelupkan ke air, suruh istri Nabi bawa pulang minum, atas izin Allah sembuh. Dan sembuh betul. Yang luar biasa dari sosok Rasulullah SAW. Ada bibinya Nabi itu meres keringat Nabi. Jika Nabi tidur, kemudian biasa kalau tidur itu kan biasa pulang balik. Ketika Nabi berbalik ke arah yang lain, kain alasnya itu diambil karena berkeringat dan diperas. Keringatnya Nabi yang ada di kain alas tidur itu diambil, diperas. Kemudian Nabi terbangun gara-gara itu kan ditarik. Terbangun dan bertanya, untuk apa itu? Ya, untuk anak-anak. Mengambil keberkahan Anda wahai Rasulullah. Jadi untuk anak-anak diminumkan kepada anak-anaknya. Sosok dari baginda Nabi. Jadi bekas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun, termasuk bekas salamannya itu dicari sahabat-sahabat yang lain. Kalau belum bertemu, tidak bertemu dan tidak sampai bisa bersalaman dengan Nabi, karena tidak semua sahabat bisa salaman. Itu dicari. Bahkan ulama-ulama era tabi'in itu mencari sahabat yang pernah bersalaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang sangat mulia. Ada peninggalan-peninggalan yang berkaitan dengan Nabi itu sangat dijaga dan dimuliakan. Itu kan pakaiannya ada, pedangnya ada banyak ya yang diabadikan, dimuseumkan. Tapi saya nggak habis pikir ada
peninggalan Nabi sampai Indonesia, nggak tahu. Allah a'lam, saya juga nggak mengatakan itu nggak benar atau gimana. Tapi rasanya pertanyaan itu panjang. Gimana ceritanya sesuatu yang menjadi karakter dan ciri khas peninggalan Rasulullah itu bisa nyebar kemana-mana. Ada yang ke Kazakhstan, ada yang ke mana-mana, ada yang ke Indonesia. Ini jubah Nabi, tapi kok jubah Nabinya kok masih kelihatan kok kayak era baru. Ya ini juga yang maka perlu ada ilmuwan yang menilik benda-benda begitu. Kan ada ini benar nggak ini era Nabi gitu. Ketika benar ini era Nabi, apakah benar ini milik Nabi Muhammad SAW, itu kan harus ada. Jangan sampai nanti orang ngaku-ngaku terus ini peninggalan Nabi berkah, banyak orang yang ngambil nyuil-nyuil kain gitu. Ini perlu juga betul-betul dipahami ya terkait ini ya, karena masyarakat kita itu gampang percaya. Dikatakan ini peninggalan Nabi itu percaya juga sampai bercucur air mata gitu, padahal dibuat baru ya, kasih apa dikit itu supaya agak lama kelihatannya. Dia yang menjadi perhatian, karena Nabi SAW dulu itu kan pernah mengatakan begini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan sampai berdusta atas namaku, karena barang siapa yang berdusta atas namaku tempatnya adalah di neraka. Dan ngeri. Ini kan apapun ya, termasuk ucapan. Nabi nggak mengatakan begitu, dia katakan ini kata Nabi. Hal-hal itu tidak berkaitan dengan Nabi, dia katakan ini berkaitan dengan Nabi. Ini kan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan motifnya itu umumnya ekonomi. Motif termasuk dulu ya di Irak dulu. Irak itu kan pusat peradaban dulu. Jadi pedagang-pedagang banyak yang melakukan pemalsuan hadis dulu supaya dagangannya laris. Akhirnya munculkanlah hadis palsu. Dia bukan hadis, tapi dikatakan hadis. Itu di Irak tuh. Maka ulama-ulama hadis itu kan kemudian menyisir ini, mana nih yang palsu-palsu dijadikan satu, dikumpulkan dalam satu buku. Ibnu Jauzi itu juga punya satu buku, itu hadis-hadis palsu. Di antaranya adalah Badinjan dawaun likulli da'in. Badinjan dawaun likulli da'in, muncul di Irak. Terong obat segala penyakit. Hadis Nabi, padahal bukan. Ini namanya hadis palsu. Ternyata di Irak dulu udah ada terong. Akhirnya ini diambil oleh Imam Ibnu Jauzi, kemudian dimasukkan dalam bukunya. Ini hadis palsu. Dan motif supaya dagangannya bisa laris. Ada yang bilang panci, sarana segalanya. Hadis Nabi. Jadi memang dari dulu sampai sekarang, kalau agama itu laris. Semua yang mau agama itu laris. Ini menjadi, tapi di saat yang sama kengerian yang luar biasa. Tidak diperkenankan memperalat agama sebagai alat untuk mencapai kepuasan nafsunya.
ngeri betul, termasuk dalam hal-hal yang sangat sensitif sekali, hal-hal yang sangat sensitif, baik terkait dengan kepemimpinan, baik terkait dengan sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya. Ustaz, emangnya negara ini nggak boleh ada agama, Ustaz? Oh, harus agama. Negara kalau tidak ada agama dia akan hilang, lama-lama akan punah, dan nilai-nilai itu banyak diterabas. Agama ini menjadi tiang bagi negara, harus. Tetapi yang perlu betul-betul dipahami betul bahwa agama ini mengiring atau menuntun pada politik kebangsaan dan politik satu lagi, ada politik praktis, ada politik kebangsaan, ada dua hal yang dipilih. Yang ditekankan adalah pada politik kebangsaan, bahwa pemimpin itu harus adil, bahwa hakim itu harus adil, dan lain sebagainya. Kejujuran nomor satu, dan lain sebagainya. Itu politik kebangsaan dan harus didorong oleh agama. Maka Indonesia adalah negara yang berketuhanan, karena ini menjadi benteng ya, menjaga. Kembali bahwa penisbatan atau penggandengan sesuatu atau seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu dan orang itu sangat mulia. Sangat mulia. Termasuk sesama manusia. Orang kalau mainannya dengan presiden, dan dia ditilik orang juga, dilihat orang. Mainannya sama gubernur, dilihat orang. Ini pasti bukan orang biasa, kan gitu ya. Pasti tinggi juga. Dan ini diambil dari kata bi'abdi. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya. Lailan, jadi di sini dibahasakan dengan abad, hamba, karena kata itulah yang paling tepat untuk disematkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hamba ini artinya adalah budak. Budak itu asalnya kategorinya barang, benda. Artinya apa? Seseorang itu akan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia merendah serendah-rendahnya, seolah dirinya tidak ada sama sekali di hadapan Allah. Itu tinggi betul. Tapi kalau ada merasa dalam hatinya ini sesuatu, masih ada, saya nggak rendah-rendah amat gitu, maka ini problem. Ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu muncul dalam diri kita dan hati kita adalah merendah serendah-rendahnya, bahkan merasakan ketidakadaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata yang paling tepat untuk membahasakan itu adalah kata abad, hamba. Dan makom penghambaan ini adalah makom tertinggi dari makom-makom yang ada. Jadi kalau dalam kitab Manazilus Sa'irin, Imam Al-Harawi Al-Hambali punya kitab judulnya Manazilus Sa'irin, itu ada 100 tingkatan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama itu makom sadar. Sadar itu awal.
terus ada tangga kedua, tangga ke-100 pada puncaknya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah hilang, diri ini sudah hilang ketika mencapai pada maqam tauhid. Namun ini butuh proses yang panjang, karena dari tangga 1 sampai tangga 100 ada tangga-tangga tuh. Ada maqam sabar, maqam syukur, maqam muraqabah, selalu diawasi. Itu kan butuh butuh penggendengan. Maka di Mesir itu ada guru tarekat kami namanya Syekh Rusdi Jaber, saya Yusri Rusdi Jaber, itu mengajari kami manazilus sa'irin dan berusaha untuk menapaki, meniti tiap tangga. Butuh latihan. Jadi tiap tangganya itu ada latihan. Dari tangga pertama sampai tangga terus itu latihan. Karena memang berat, latihannya berat. Maka wali yang betul-betul dikatakan wali itu kalau sudah menganggap dirinya tidak ada. Bukan mempertontonkan kehebatannya di media sosial. Ini saya nggak mau dibacok, lihat itu bukan wali. Namanya wali kan justru malu ketika kelebihannya atau karomahnya dilihat orang lain. Kemudian lailan, kata lailan ini kan punya makna umum dia, bilafdz tankir. Maknanya adalah taklil muddatil isra. Jadi dia lailan, ada tanwinnya. Itu beda dengan al-lail. Sehingga kata lailan ini punya makna sedikit sekali dari waktu malam itu. Jadi Isra itu sedikit sekali waktunya, dibahasakan dengan lailan. Lailan punya makna taklil muddatil isra, sedikit sekali, sebentar sekali waktu perjalanannya. Bahkan kalau dibahasakan dengan bahasa kita Indonesia itu hanya sejam, begitu bahasanya. Maka diartikan di kita sebagian malam. Sebagian yang dimaksud adalah sebagian yang sedikit, yang sebentar. Bisa dibahasakan kurang dari 1 jam. Dari Makkah Mukarramah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sehingga yang ada di kepala orang-orang kafir Quraisy ini nggak masuk akal. Lawang kita saja pakai onta itu 1 bulan. 1 bulan. Ini mengaku sebentar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kan satu hal yang nggak mungkin bisa dipercaya. Tidak mungkin bisa dipercaya. Ini yang menunjukkan kepada kita semua. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidak masuk banyak ke situ. Untuk hal-hal yang seperti ini, Nabi tidak banyak berdebat dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak menjelaskan detail gitu ya. Ini secara keilmuannya begini enggak. Karena kalau Nabi menjelaskan terkait hukum alam ini secara detail, itu akan berdebatnya pada kaitannya dengan hukum alam. Jadi visi keagamaannya justru hilang. Maka Nabi tidak banyak masuk sih. Biarlah perkembangan teknologi yang membuktikan. Biarlah perkembangan teknologi yang membuktikan. Dan fokusnya pada saat itu adalah fokus berdakwah. Fokus berdakwah bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan orang Arab itu kalau ini kan berdebat terus. Apalagi kayak misalkan dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang mengindikasikan bahwa bumi
ya kan? Wal arda madadnaha, wal arda madadnaha, wal qaina fiha rawasiya. Dalam Al-Quran kami haparkan bumi. Itu kan punya indikasi bahwa bumi itu datar. Ternyata bumi itu bulat. Apakah Allah salah ketika mengatakan bumi itu datar? Enggak. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang otaknya sederhana. Gitu. Itu yang perlu betul-betul dipahami. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang otaknya sederhana pemahamannya, dan memang sesuai dengan real. Orang Arab tuh ketika pergi ke Makkah datar buminya, pergi ke Madinah datar, ke Taif datar. Jadi semua tempat yang dia datangi datar. Sehingga Al-Quran turun atas dasar penglihatan mereka itu. Dan di dalamnya itu terdapat makna bulatnya bumi. Dibuktikan oleh ilmu pengetahuan ya, bumi itu bulat. Buktinya bahwa bumi itu bulat ketika kita berjalan ke satu tempat, itu tidak ada yang mentok. Tidak ada yang mentok. Mentok itu artinya sudah tidak bumi lagi. Ternyata kemanapun kita berjalan di muka bumi ini, bumi semua, nggak pernah nemu jalan mentok. Jalan mentok itu bukan jalan buntu, ya jalan buntu Cina lancar. Bukan jalan buntu, jalan mentok yang sudah tidak bumi lagi. Ini kan menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tetapi pada zahir pandangan mata bumi itu datar. Maka berdasarkan pandangan mata orang-orang Arab itulah ayat ini turun. Ayat ini turun. Jadi tapi Nabi tidak berdebat banyak ya. Nabi tidak berdebat banyak tentang ini, karena kalau orang Arab dikatakan di awal bumi bulat, itu perdebatannya pada bumi bulat itulah. Nanti ketauhidan dan lain sebagainya, fokus itu akan bulat. Perdebatannya pada hukum alam akan di sana. Jadi larinya nggak mungkin bumi bulat, kalau kita kemana-mana buminya datar. Atas dasar inilah turun ayat ini. Ayat ini yang mempunyai indikasi makna bahwa bumi itu datar sesuai penglihatan mata orang-orang Arab Quraisy kala itu. Ini pun begitu. Dalam waktu tidak nyampe 1 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjid disifati dengan haram. Kenapa? Li'annahu la yahillu intihabuhu biqitalin fihi wala bisaydi saydihi wala biqat'i syajarih. Kenapa dikatakan masjid ini haram? Karena tidak dihalalkan pembunuhan terjadi, peperangan terjadi di situ, kemudian berburu, memotong pohon-pohon di area Masjidil Haram dan di tanah haram. Kita disebut dengan haram. Palestina, masjid di Palestina itu dinamakan dengan Aqsa. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa? Libu'dihi 'anil Masjidil Haram. Karena jauh dari Masjidil Haram. Jadi yang ditilik itu kan ukurannya adalah masjid satu ke masjid yang lain. Ditilik dari Masjidil Haram sangat jauh, maka jauh. Masjidil Aqsa, masjid yang sangat jauh. Apa maksudnya sangat jauh? Jauh dari Masjidil Haram. Apalagi dari Masjid Al-Jihad, itu lebih jauh lagi. Kita dinamakan dengan Masjid Aqsa. Idil masafatu bainahuma kana yaqta'uha ar-raqibu lil ibil fi muddati syahrin aw aksar. Karena
jarak yang ditempuh oleh orang yang menunggangi onta itu bisa sampai 1 bulan bahkan lebih. Ya, maka dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Ini mungkin sebagai pendahuluan yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait ini atau yang lainnya, disilakan. Allahu a'lam. Ini Ustaz kan pernah, artinya lama di Arab. Ini kita ini kan ada perang. Ini kan ini. Jadi ini apa katanya? Iran itu ada 5 negara yang tidak memihak pada Iran itu, ya karena dia memihak kepada Israel itu, katanya menurut Arab apa. Nah, jadi memang saya lihat kok apa itu Masjidil Aqsa itu nggak dibom juga, mungkin karena dia keluar dengan Amerika itu yang seperti Arab. Nah, jadi kira-kira 5 negara ini yang nggak senang sama Iran itu gimana Pak? Saya nggak tahu. Belum pernah dengar. Asli. Tapi memang sebenarnya kalau bangsa Arab itu bersatu, selesai. Tapi memang pihak-pihak lain, pihak-pihak Barat itu mencari celah supaya tidak bersatu. Dari dulu sebenarnya bangsa Barat ini kan mencari kesempatan, sebenarnya melihat kesempatan aja. Termasuk runtuhnya Turki Utsmani itu kenapa? Bukan karena pihak Barat, tapi karena pihak dalam sendiri, bangsa-bangsa Arab yang tidak mau menyatu. Kayak Mesir misalkan, yang kan dulu itu kan daripada di bawah kekhalifahan Turki Utsmani, mending misah aja, buat sendiri, jadi pemimpin kan, daripada jadi bawahan, mending jadi pemimpin. Akhirnya misah. Negara Arab yang lain juga misah lagi, daripada di bawah orang, mending jadi pemimpin sendiri, tidak diatur oleh yang lain. Kesempatan inilah, celah ini dimanfaatkan oleh pihak Barat untuk menghancurkan Turki Utsmani yang pada akhirnya runtuh. Apalagi Saudi Arabia memang dari dulu kan tidak mau kekhalifahan, dia tetap kerajaan dari dulu, tidak mau sistem kekhalifahan. Saudi Arabia tetap kerajaan, walaupun sebenarnya kekhalifahan itu mulai dari kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah sampai pada Turki Utsmaniyah itu sebenarnya sistemnya kerajaan sebenarnya. Dan betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kekhalifahan itu selesai 30 tahun. Lalu setelahnya muluk wa umara. Dulu Nabi pernah mengatakan demikian, dan itu terbukti. Di kekhalifahan itu sampai usia 30 tahun. Dan sejak Sayyidina Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah, itu selesai kekhilafahan usia 30 tahun masa kekhilafahan. Baru kemudian setelahnya muluk umara, kerajaan-kerajaan dan kepemimpinan kekaisaran. Ini yang disampaikan Rasulullah dan terbukti pada masa dinasti Umayyah itu saja sudah kerajaan. Kenapa? Karena yang menggantikan adalah anaknya tinggal terus bawah, turun temurun. Itu kan sistem kerajaan. Sebenarnya kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu adalah kerajaan sebenarnya. Dan pada akhirnya runtuh karena
pecah-pecahnya bangsa Arab, termasuk Mesir. Itu yang kemudian ada tokoh di Mesir namanya Hasan al-Banna. Ini ingin mengembalikan kekhilafahan, membentuklah satu gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Ya, ini fungsi tugasnya, tujuannya untuk mengembalikan kekhilafahan yang runtuh pada Turki Utsmani. Tetapi ini tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali dengan pertumpahan darah. Kayak ulama-ulama Al-Azhar yang sepuh-sepuh itu, yang ahli politik itu, dia kan menasehati Hasan al-Banna. Udah, ente masih muda, usianya juga 22 tahun waktu itu. Usianya masih muda betul, 22 tahun. Anda belum mengerti percaturan perpolitikan ini. Ini Turki Utsmani sedang runtuh. Kekhilafahan mau Anda angkat lagi dengan cara bagaimana? Dan Mesir sudah ini kekhilafahan sudah runtuh nih. Kemudian kita mau cari model apa? Model apa? Yang pada akhirnya tertuju pada republik dengan sistem demokrasi. Hasan al-Banna muncul membuat gerakan Ikhwanul Muslimin untuk mengembalikan kekhilafahan. Ini gimana caranya? Di saat itu pemimpin-pemimpin ingin berpisah, bahkan sudah berpisah, karena nggak mau dibawa orang, mau tinggi. Bagaimana caranya? Hanya satu, yaitu dengan perang. Datangi negara tertentu gitu, saya jadi khalifahnya, kamu bawahan saya, mau? Nggak mau. Dia yang pengen jadi khalifah. Setiap negara Arab pengen jadi khalifah, itu gimana? Yang pada akhirnya tetap pada pemimpin-pemimpin masing-masing. Itu kan tidak bisa, kecuali dengan perang, pertumpahan darah. Enggak, saya khalifahnya, kalau enggak saya perangi Anda. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kecuali masing-masing mau menjadi khalifahnya, mau menjadi pemimpin. Itu di saat yang genting ya, di saat baru-baru runtuhnya Turki Utsmani. Sehingga sistem kekhilafahan ini banyak ditolak. Di mana? Termasuk di kita yang punya batas teritorial negara sendiri, wilayah sendiri. Ini kan Pak? Oh, ada yang mengatakan begitu. Kita khilafah kita khilafah regional di Indonesia saja. Namanya khilafah itu tidak bisa satu. Khilafah itu seluruhnya, seluruh negara satu komando, itu namanya khilafah. Ya, itu namanya khilafah. Tidak seperti khilafah yang dipahami oleh gerakan yang ada di Indonesia. Wah, khilafah kita dulu, gitu. Khilafah regional, bukan. Jadi khilafah itu satu komando. Seperti halnya 30 tahun di masa dulu, di masa Rasulullah, masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, satu komando. Umat Muslim itu di bawah khalifahnya. Jadi yang lain-lain itu sebagai kalau di Malaysia itu apa sebagai apa sih? Negara bagian. Itu yang ada, tidak seperti yang dipahami oleh gerakan pengusung khilafah era kita sekarang ini di Indonesia. Ini yang perlu betul-betul dipahami ya. Jadi demikian, dan memang ini yang dimanfaatkan oleh pihak asing supaya bangsa Arab tidak bersatu. Tetap mudah-mudahan dengan kejadian saat ini ya, bangsa Arab bersatu. Mudah-mudahan, walaupun kita tahu ada yang pro Amerika, tapi mudah-mudahan sebagian besar ya, bersatu untuk kemaslahatan bersama, utamanya kemaslahatan Masjidil Aqsa ya, itu yang menjadi kiblat pertama kita umat muslim. Allahu akbar.
Ada lagi? Itu ya yang dapat disampaikan dan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa Al-Quran, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan kembali majelis bersama-sama. Allahumma rahamna bil Qur'an